perkenalkan saya selaku host 2 Muhammad Imam Alain dan rekan saya Sarjina Fridayasa sebagai host 1. Ya, baik. Pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas podcast tentang Penanggulangan penyakit yang ditularkan melalui tanah dan juga upayanya melalui rekayasa teknik lingkungan. Sebelum itu, kami di sini tidak hanya berdua saja, tetapi betul ditemani sekali. oleh teman-teman yang dari bidangnya masing-masing. Ya. Sebelum kita lanjut ke intinya ya, Bang, kita kenalan dulu nggak sih? Ya boleh, kita kenalan Ya. biar lebih dekat lagi gitu kan. Ya, bisa diperkenalkan dari sebelahnya Mas Imam. Silakan. Halo semuanya, nama saya Muhammad Zeki Jen. Saya di sini selaku ahli kesehatan masyarakat. Wow. Selanjutnya, Sebelah saya ada Halo, saya Yuliani sebagai ahli epidemiologi. wow. Ya, selanjutnya. Halo, saya Felari Fatumah Firos sebagai teknisi penanganan limbah. Halo, perkenalkan saya Isna Inayatnisa dari teknisi sanitarian. Perkenalkan, nama saya Alfiana sebagai insinyur lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Dawasara Dimusani sebagai ahli mikrobiologi lingkungan. Halo semuanya, saya Nadia Azahra sebagai ahli parasitologi. Wow. Halo, saya Muhammad Rizal Pasari dari ahli kesehatan lingkungan. Halo, saya Muhammad Bawadi Natif dari ahli kimia lingkungan. Wah, ini udah kenalan semua ya, Wah, Mas Imam. kenalan semua dan Iya. sangat luar biasa ya. Iya. Pada bidangnya masing-masing dari insinyur sampai keahlian semua. Ini mau langsung mulai aja kali ya? Ya, kita langsung mulai saja. Ya, gimana San? Apakah kita langsung mulai saja ya? Boleh banget. Jadi kita langsung ke pertanyaan aja. Yang pertama itu ada apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Yang pertama bisa dijawab oleh teknisi sanitarian dan dilanjutkan dengan insinyur lingkungan. Silahkan. Untuk dari pencemaran tanah sendiri itu biasanya itu disebabkan oleh limbah industri, terus bisa penggunaan pestisida yang berlebihan dan juga pembuangan sampah sembarangan. Lalu tuh zat berbahayanya seperti logam maupun bahan kimia. Lalu dari bahan-bahan tersebut bisa mencemari tanah yang sebenarnya itu subur menjadi tanah yang tercemar seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Bahaya sekali. Gimana San? Apakah kita akan lanjutkan ke insinyur? Ya, silakan. Insinyur lingkungan. Betul, dan pencemaran tanah ini berdampak besar pada ekosistem dan kesehatan manusia. Tanah yang tercemar dapat mempengaruhi kualitas tanaman dan pada gilirannya dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia yang mengonsumsi produk dari tanah tersebut. Oh, seperti itu dampaknya. Luar biasa Sangat sekali. luar biasa ya San. Oh, luar biasa. Nah, di sini kan tadi kan kita membahas tentang tanah nih, sangat luar biasa sekali. Seperti itu, apa saja yang dapat menimbulkan masalah kesehatan manusia seperti yang ditularkan oleh pencemaran tanah? Silakan dari epidemiologi. Jadi, pencemaran tanah dapat menjadi sumber berbagai macam penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia, seperti logam berat, bahan kimia organik, persisten, mikroorganisme, patogen, dan radiasi. Luar biasa sekali ya, karena dari penyakit tanah dia bahaya ya, Iya, ternyata sangat ya. berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Jadi kita harus menjaga kesehatan pesan dengan cara tidak bermain tanah mungkin ya. Iya, Atau gimana ya? Mungkin ada dari ahli kimia lingkungan ada tambahan. Betul sekali, logam berat seperti merkuri, iber, kadmium, dan arsenik dapat terakumulasi dengan tanah akibat aktivitas industri atau penggunaan pestisida. POPS sendiri yaitu senyawa kimia buatan manusia yang sulit terurai dan dapat
bertahan lama di lingkungan. Ketika terakumulasi dalam tanah, POPS dapat masuk ke dalam rantai makanan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Radiasi beberapa aktivitas industri seperti penambangan uranium dapat menyebabkan kontaminasi tanah oleh zat radioaktif. Sangat bahaya karena di tanah itu mengandung banyak zat ya. Radioaktif yang kita tidak tahu yang bahaya itu seperti apa kan. Ya. Jadi pada sore podcast kali ini ya silakan untuk teman-teman pemirsa untuk menyimak podcast ini, siapa tahu bermanfaat untuk kedepannya gitu. Nah tadi kan kita membahas tentang zat dari kotor tanah dan penyakitnya ya. Ya. Sekarang saya ingin tahu sih itu penyakit apa lagi yang ditularkan ya? Sumbernya ya. Sumber penyakit apa saja yang dikeluarkan oleh tanah? Mungkin bisa dijawab dari ahli mikrobiologi lingkungan dulu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh ahli epidemiologi, pada mikroorganisme patogen merupakan tanah yang tercemar oleh limbah tinja atau limbah industri, dapat mengandung bakteri, virus, dan parasit berbahaya. Jika kontaminan ini tertelan atau masuk melalui luka atau luka, dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi seperti diare, kolera, hepatitis, dan tetanus. Luar biasa kan penyakit yang tadi itu bahaya sekali kan Iya. menurut kesehatan ya. Pasti nanti jika ada penyakit-penyakit yang tertular seperti itu sangat beresiko tinggi gitu kan Sandrina mungkin. Iya, betul sekali. Gimana ahli mikrobiologi? Benar kan? Betul. Ya. Benar sekali. Selanjutnya bisa oleh ahli kesehatan masyarakat. Ya, untuk logam berat sendiri, jika terpapar dalam jangka waktu yang lama, logam berat ini dapat menyebabkan kerusakan organ seperti ginjal, hati, dan sistem saraf. Bahkan beberapa logam berat dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker. Lalu ketika terakumulasi dalam tanah, POPS dapat masuk ke dalam rantai makanan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan hormon, kerusakan sistem saraf, dan kanker. Dan paparan radiasi dalam jangka panjang dapat meningkatkan rasio kanker juga dan berbagai penyakit lainnya. Wah, ternyata kanker juga bisa disebabkan oleh penyakit yang oleh tanah oleh juga. tanah, berarti Iya. tidak main-main dong penyakit dari tanah Iya, itu. sangat luar biasa sekali. Benar ya. Bisa dilanjutkan oleh ahli parasitologi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh ahli mikrobiologi lingkungan sama kesehatan masyarakat. Di sini saya sebagai ahli parasitologi mau menambahkan sedikit ya, kayak penyakit yang akibat penularan tanah itu dapat disebabkan oleh cacing, parasit seperti cacingan, beberapa jenis cacing seperti cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi dapat menginfeksi manusia melalui tanah yang terkontaminasi telur cacing, terutama banyak dengan kalangan anak-anak kecil. Ternyata sangat beragam ya macam-macam penyakitnya di Iya. tanah itu. Oh, luar biasa. Luar Sangat biasa. beragam ya. Karena Iya. anak kecil juga yang paling rentan itu kena penyakit tanah ya biasanya. Dari tanah. Tadi kan udah dari pencemarannya udah, terus sumbernya udah, penyakitnya juga udah. Kita masuk ke penanggulangannya nggak sih? Iya, seharusnya sih gitu biar para pemirsa kan dan rekan-rekan yang lain tahu gitu penanggulangannya itu seperti apa gimana. Jadi lalu apa upaya rekayasa lingkungan atau teknik pada penanganan penyakit yang disebabkan oleh tanah? Bisa dijawab oleh teknisi penanganan limbah dan juga ahli kesehatan lingkungan. Ya, tentu yang pertama kita dapat melakukan remediasi tanah seperti remediasi fisik, yaitu penggalian dan pemindahan, ventilasi, stabilisasi, atau solidifikasi. Remediasi kimia yaitu oksidasi, reduksi, dan presipitasi. Sedangkan untuk remediasi dengan pengelolaan limbah yang baik, pengolahan pupuk organik, pengolahan air limbah, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Oh, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Selanjutnya bisa teknisi penanganan limbah. Oke, mungkin melanjutkan dari ahli kesehatan lingkungan, bahwasanya selain itu ada beberapa upaya seperti upaya rekayasa lingkungan itu bisa dilakukan dengan cara mengubur sampah organik, yang dimana bisa dijadikan kompos. Nah, ini untuk melakukan pengelolaan sampah itu dengan cara 3R atau bank sampah, di mana pembatasan penggunaan pupuk kimia maupun pestisida dan menggunakan deterjen yang berupa senyawa organik yang dapat diuraikan.
Gimana San? Wah, sangat luar biasa sekali Iya. ya pada materi kita pada kesempatan ini Iya, gitu lah. podcast ini gitu ya. Ya, gimana teman-teman yang lain, apakah ada tambahan atau tidak untuk podcast kita pada siang hari ini? Oh, Iya, iya. Sangat cukup ya? sangat luas sekali ini. Sangat luas Sangat sekali, banyak sangat ilmu luar biasa ya, ya. ilmu yang masuk bisa kita jadi podcast kali ini tuh kita bisa mengedukasikan selain orang-orang yang di sini, kita juga dapat mengedukasikan masyarakat yang menonton Oh, di iya, sana, yang menonton. masyarakat lainnya. Ya. Berarti kesimpulan pada podcast ini apa ya kira-kira ya? Jadi podcastnya ini banyak sekali sumber penyakit yang ditularkan oleh tanah, termasuk juga tadi katanya anak-anak itu kan. Anak-anak yang rentan ya? Iya, betul, karena dapat jadi penyakit cacingan. Terus tadi juga saya mendengar tuh ada kanker juga, bisa disebabkan oleh kanker. Jadi penyakit yang ditularkan oleh tanah itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Jadi kalian harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kalian, yaitu keluarga dan juga kerabat kalian lainnya. Seperti itu ya. Baik, untuk tepuk tangan kita semua dulu ya. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa ya teman-teman dari narasumber kita yang kiri dan kanan saya ini merupakan narasumber, dan dari mereka ini dari ahli kesehatan semua gitu, ada insinyur dan ahli dan lain luar biasa ya. Sebelum saya tutup podcast kali ini, saya ada pantun. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.